Sudah saya jelaskan kalau ini masih belajar, tapi yang misalnya itu tetap maksa. Minta, gitu. Ya. Minta belajar. Iya. Oke, minta di bawah umur maksudnya. Anak kecil. Anak kecil. Iya Pak. Kamu udah pernah berhubungan belum sama mereka? Sudah. Sudah juga. Sama anak ini udah pernah berhubungan? Sudah Pak. Kamu bayar juga nggak? Saya bayar Pak. Bayar juga? Iya, kasihan. Mas, alasannya mereka mau begitu kan karena... Guys, hari ini aku mau ikuti rilis kasusnya itu kasus ya nggak jauh dari konten saya yang awal, agak berbau selakangan, tapi ini melibatkan pelajar, infonya seperti itu. Jadi pelajar cewek ini dimaklari atau dimucikari oleh orang untuk melayani orang lain gitu. Katanya sih ceweknya itu memang berdesak kebutuhan, butuh uang, jadi dianya mau untuk menjual diri seperti itu. Nah, seperti apa kira-kira ini akan dimulai rilisnya oleh Pak Kapolres, Pak Doni. Kira-kira seperti apa ya? Ikuti terus. Karena om mucikari. Coba maju tarik. Guys, ini kira-kira pelaku apa ya guys? Kira-kira. Dong. Awal kanan. Sipri. Report. Bisnis. Oh, Pin. Tunggu. Ada BPA? Itu apa itu? Yo. Mau foto dulu? Dulu Pak, BB-nya Pak. Kelihatan uangnya kan? Dalam. Ya? Gini. Kanan dikit. Cukup ya? Oke.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan-rekan media. Di sini Polres Mojokerto Kabupaten oleh Satuan Reserse Kriminal Unit PPA telah mengungkap kasus terkait dengan maraknya penjualan manusia di wilayah Pacet yang kita terima dari informasi masyarakat, sehingga Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kabupaten sesuai dengan atensi dari masyarakat melakukan dan membentuk tim dari unit perlindungan perempuan dan anak untuk melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Pacet, wilayah Kabupaten Mojokerto. Dan di sini memang benar telah diamankan 2 pelaku yang mana di sini berinisial SM dan MA. Ini kita lakukan penangkapan dengan modus menawarkan jasa kepada para lelaki hidung belang untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ada status, dan salah satunya di bawah umur. Dengan modus ini, 2 pelaku ini mendapatkan keuntungan bervariasi. Ada yang 200.000 dan juga ada yang 300.000. Dengan jumlah deal pemesanan dari para lelaki hidung belang Rp1.000.000 dan diberikan kepada mucikari, dan mucikari menyerahkan kepada korban dengan mengurangi jumlah nominal. Yang pertama memberikan 700.000 dan yang kedua 800.000. Dan kejadian ini akan kita lakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto. Di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada elemen masyarakat yang telah menginformasikan kepada kami, sehingga Satuan Reserse Kriminal akan tetap berusaha untuk melakukan penyelidikan dari informasi masyarakat, dan alhamdulillah ini membawakan hasil. Dan untuk pasal yang akan kami terapkan, yang pertama pada TKP tanggal 12 September, yang mana di sini 2 korban adalah statusnya siswi, ya, salah satunya 2 siswi ataupun pelajar, namun sudah berumur 18 tahun. SMA ya, Dan? SMA. Di sini kami jerat dengan hukuman pasal 296 KUHP dan pasal 506. Dan untuk TKP tanggal 28 September di salah satu hotel di wilayah Pacet juga, kami kenakan pasal 88 contoh pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan atau pasal 296 KUHP dan pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun pidana penjara. Nah, di sini kami dari Polres Mojokerto Kabupaten khususnya dari Satuan Reserse Kriminal akan tetap terus menampung aspirasi dan informasi masyarakat dalam rangka untuk menciptakan wilayah Kabupaten Mojokerto tetap aman, kondusif, dan juga bukan menjadi tempat suatu tindak pidana yang akan bermunculan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Demikian. Kemudian itu cara menawarkan mucikari ke lelaki tunggal. Ya, untuk modus yang bersangkutan yaitu para pengguna, ya, para pengguna jasa dari mucikari ini menghubungi mucikari, dan mucikari ataupun tersangka 2 orang ini mencari beberapa masyarakat ataupun juga beberapa korban yang akan bersedia untuk melakukan hubungan selayaknya suami istri tanpa ada status, dengan menawarkan, ya, dengan menawarkan atau mucikari menawarkan upah sebesar Rp1.000.000. Nah, disinilah terjadi perdagangan manusia, yang mana yang bersangkutan mengambil keuntungan bervariasi, ada 200.000 dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan dengan menjual seseorang, dan juga ada yang 300.000, sehingga tidak utuh 1 juta diserahkan kepada korban, ya, hanya sebatas
jasanya mereka. Yang satu diberikan 700.000 dan yang satu diberikan 800.000. Dan ini sesuai dengan pesanan para lelaki hidung belang. Satu kejadian di wilayah TKP, salah satu hotel di wilayah Pacet yang tertanggal 12 September, lelaki hidung belang itu memesan 2 orang perempuan. 2 orang perempuan yang mana 1 orang baru hadir dan kemudian 1 orang menyusul. Nah, ini yang akan diberikan dan disuguhkan kepada para lelaki hidung belang tersebut untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dari mucikari kepada pemesan. Nah, di sini salah satu unsur nanti kita akan melakukan dalam proses penyidikan, dan namun dalam proses penyidikan ini Satuan Reserse Kriminal tidak berhenti di sini, akan melakukan pengembangan jaringan-jaringan yang lain agar nantinya wilayah hukum Kabupaten Mojokerto bebas ataupun bersih, ya, bersih dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat seperti ini. Demikian. Kemudian sejauh ini sudah ada berapa banyak perempuan yang pernah dijual sama kedua tersangka, kemudian yang statusnya pelacur berapa orang? Ya, pengakuan dari yang bersangkutan baru sekali, namun tim masih melakukan pengembangan, yang melakukan penyelidikan lebih lanjut, mencari alat bukti lebih lanjut, dengan akan membuka beberapa sistem komunikasi yang ada di alat komunikasi yang bersangkutan, sehingga ini akan kita bisa buka semuanya. Sudah berapa kali atau sudah berapa wanita ataupun anak-anak di bawah umur yang sudah dilakukan atau dieksploitasi oleh yang bersangkutan untuk menerima keuntungan kepada mucikari tersebut. Demikian. Udah, karena pesannya perempuannya 2 itu semacam pesta. Ya, bisa jadi. Ya, dalam proses ini kita akan melakukan pengembangan apakah ini akan melakukan party ataupun pesta. Ya, namun ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut dari tim kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para masyarakat yang sudah menginformasikan kepada kami, sehingga sistem yang masuk kepada kami akan langsung kita tindak-lanjuti, sebagaimanapun juga upaya masyarakat untuk bisa membantu pihak kepolisian dalam rangka untuk membersihkan wilayah Kabupaten Mojokerto dari perilaku yang sangat tidak bermoral ini. Demikian. Pak, itu sudah berlangsung berapa lama, Pak, praktek seperti ini yang untuk dilakukan praktek mereka? Ini masih dalam proses penyidikan, teman-teman. Namun pelaku ini sudah biasa dengan komunikasi kepada para korban dan juga kepada para hidung belang ini, kemungkinan sudah sering. Namun masih dalam proses pengakuan, namun tim dari proses penyidikan masih berlanjut. Apakah selalu pelajar? Ya, untuk sementara ini yang kita dapati memang ada 2 orang pelajar, yang mana di sini berumur 18 tahun, tapi masih status pelajar, dan yang satu masih berumur 16 tahun di bawah umur, sehingga ini harus ada perhatian serius, sehingga penanganan kasus ini ada di PPA, di bagian tim perlindungan perempuan dan anak kami, yang harus kita kedepankan juga dari segi psikologi, ya, dan juga dalam proses hukum kita tegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan ini kan korbannya para pelajar, gitu. Ya. Mungkin modusnya apa yang dipakai tersangka untuk menggait mereka itu? Terkait masalah modus, ya otomatis mereka punya jejaring sendiri dalam komunikasi, ya mungkin dengan WhatsApp story ataupun juga dengan beberapa sistem yang ada di media sosial, atau mungkin juga perkenalan mereka. Ini masih dalam proses pendalaman, teman-teman. Ya, nanti kita akan berikan informasi yang lebih lanjut kepada teman-teman semuanya. Harga segitu short time atau 24 jam? Kenapa? Harga segitu 24 jam atau short time? Emang ada sultan? Kayaknya pernah sekali ini. Sekali itu atau itu? Per 3 jam. Per 3 jam. Oh. Saya tidak tahu sultan sama lawan, tapi per 3 jam. Peltu. Oke, kalau mau tanya silakan langsung. Nah. Si ini mana? Si Agung mana? Agung mana? Pelajar yang pelajar. Gung, kamu sudah berapa kali? Ya, cara menggait para korbannya gimana, Gung? 1 kali, Pak. Ya, maksudnya cara menggait mereka. Kamu kenal sama adik-adik ini, si ANJ, si PT ini dari mana? Dari Facebook. Facebook. Iya. Oh, dari Facebook ya. Kemudian dari Facebook kamu kenal, lanjut. Lanjut. Saya cuma nyimpan nomornya aja, 1 tahun udah kenal terus. Nah, terus kamu nawarinya gimana? Nawarinya gimana? Enggak, saya enggak nawari, cuman saya kan disuruh nyarikan saja. Ya, suruh carikan, terus Ya, terus- uangnya? Terus tak kasih nomornya sendiri, nggak mau anaknya. Oh, komunikasi antara Mau lewat saya ya. Oh, Tak tetap kasih melalui nomornya kamu. sendiri nggak Oke, mau. terus kamu terima uang berapa? 1.100.000. 1.100.000. Nah, rencananya kamu kasih si korban berapa? Si perempuannya berapa? Saya kasih 1 juta, terus
anaknya ngasih saya 200. Saya Anaknya- dikasih orangnya 100. Oh, anaknya ngasih 200 Iya. dan si laki-laki ngasih 100. Jadi Iya. 300 kamu terima. Iya. Keuntungannya. Nggih. Gimana tahu kalau si perempuan ini memang mau gitu mas? Ya. Sudah sering kayak gitu anaknya. Sudah dari sering mana, kamu Mas? minta Enggak lewat saya saja, Pak. melalui siapa aja? Lewat temannya sendiri. Oh, temannya sendiri. Iya. Oh, jadi kamu kenal si anaknya ini memang sering seperti itu. Iya. Mas itu Facebooknya khusus grup pelajar atau gimana mas? Enggak, Mas, ini pertama dan terakhir, Mas. Saya Ya, maksudnya ini kok tiba-tiba kamu bisa menggait pelajar apa memang sesuai pesanan? sudah saya jelaskan kalau ini masih belajar, tapi Wes. yang misalnya itu tetap maksa. Minta, gitu. Iya. minta belajar. Iya. Oke, minta di bawah umur maksudnya. Anak Iya. kecil. Anak kecil. Iya, Pak. Kamu udah pernah berhubungan belum sama mereka? Sudah. Sudah juga. Sama anak ini udah pernah berhubungan? Sudah, Pak. Kamu bayar juga nggak? Saya bayar, Pak. Bayar juga? Iya, kasihan. Mas, alasannya mereka mau begitu kan karena pelajar, apa katanya alasannya Mas? Kenapa? Alasannya kok mau terjun Emang ke butuh dunia duit seperti atau itu gimana kenapa? gitu? Karena fashion atau butuh uang? Anaknya. Iya, Karena kebutuhan. karena kebutuhan. Iya. Rata-rata pelanggannya orang tua atau gimana mas? Apa? Pelanggannya orang tua atau bos-bos atau? Saya nggak kenal, Pak. Ya, ya cukup ya, cukup, ya. Ya, Cukup. Ya udah, kasihan, sudah. Ya. Sementara itu rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah proses penyidikan ini akan berjalan sesuai dengan aturan dan profesional. Siap. Nanti akan perkembangan demi perkembangan kita informasikan kepada rekan-rekan lebih lanjut. Terima kasih. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau hujan nanti gimana? Panas banget ya? Masih gerimis. Itu dia yang nanya long time short time katanya. Nah, si Doni mana? Siapa? Dori. Kamu kok tahu saya nanya? Ayo rek. Ayo, ayo. Tuh arek-arek iki yo. Sik wis gak mlebu rek, ndukur. Jauh Dan. Ini jauh dari Kamu sudah nanya sama saya tadi. Dan itu kerjanya Tamam Daniel. Dia juga nih. Dia pasti juga nih. bahaya Tur. Saya tadi mau nanya, mau narik kalian cerita. Kalau gitu trisam ya Pak. Saya gitu. Tapi kok nggak ada yang ngomong. Kalau saya ngomong trisam nggak enak. Kalau teman-teman ngomong trisam ya baru saya sambung. Yang tahunya ada short time sama long time. Jadi saya keluar. Siap. Tapi termasuk trisam ya? Ya rencana mau trisam itu. Apalah. Langel. Siap. Trisamnya. Katanya trisam tadi ya? Rencananya begitu katanya. Kurang ajar kan. Kata takon trisam gak enak arek gak ono sing ngimbangi. Gak enak Mas, sungkan aku ya Wan. Tapi aku yakin sepertinya tadi trisam. Ya. Aduh. Sebagai seorang janda kamu gimana? Maksudnya apa ini? Pertanyaannya yang spesifik Itu tadi kan kalau dulu kan janda terus? yang jadi korban. Oke. Sekarang pelajar. Ngeri bos. Ngeri ya? Ngeri banget, gila. Berarti- Pelajar guys. Janda tersaingi loh kalau begini. Tersaingnya sih kagak ya. Cuman ngeri guys, gue punya anak cewek. Oke. Itulah tadi guys, 1 juta udah dapat pelajar. Mojokerto memang luar biasa. Terus mucikarinya dapat 100.000. Jadi ini bukan masalah suka atau tidak suka. Kalau namanya pelajar ya di bawah umur. Jadi ada undang-undangnya. Suka sama suka yo kabeh, Mas yo. Suka sama suka itu ya apa sih versinya suka sama Suka suka? sama suka itu batasannya yang perempuan nggak boleh di bawah umur. Di bawah umur menurut undang-undang Tidak boleh. 18 tahun. Mulai ini masih sekolah ya?
Masa suka sama suka nek bau umur ya diringkes kue. Diringkes ya? Iya. Oh, gitu. Pemane sampai tek dung. Nah, itu loh. Jadi kalau suka sama suka itu boleh. Paling di piring. Tuh. Kak. Ini loh, Kak. Ini suka sotem ternyata ini. Komentar. Tadi itu kan pelanggannya kan katanya pesen 2 cewek sekaligus. Di bawah umur. Kira-kira untuk trisam apa untuk 2 orang pelanggan? Ayo terus sama piye? Itu kayaknya terisem. Buatnya ya. Ya. Makannya di dalam.